Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Ibu Nurhayati ya dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya dan Allah memudahkan kita dalam proses pembelajaran ini. Mari angkat tangannya semuanya. Kita berdoa bareng-bareng ya dengan khusyuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Nah, setelah berdoa, persiapkan alat tulisnya ya, pensil dan bukunya. Kita di sini akan belajar tentang perilaku terpuji, ya. Apa itu perilaku terpuji? Ada yang tahu? Ya, perilaku terpuji adalah perilaku yang baik ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini pertama, siswa dapat mengetahui pengertian dari perilaku terpuji. Kedua, siswa mengetahui macam-macam perilaku terpuji. Ketiga, siswa dapat menerapkan perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari ya. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, jadi apa itu perilaku terpuji? Ya, perilaku terpuji adalah akhlak baik ya, akhlak mahmudah, akhlak yang baik-baik ya. Sikap yang baik itu adalah akhlak terpuji atau perilaku terpuji. Di sini kita akan belajar ya, macam-macam perilaku terpuji yang akan kita pelajari adalah pertama, hormat dan patuh pada orang tua. Kedua, hormat dan patuh kepada guru. Kemudian berkata baik. Keempat, bersyukur. Kelima, pemaaf, jujur, dan percaya diri. Itu yang akan kita pelajari hari ini ya. Oke, kita masuk ke perilaku terpuji, hormat dan patuh pada orang tua. Nah, sikap hormat dan patuh pada orang tua itu pertama itu menaati perintah orang tua ya. Menaati semua perintah orang tua. Pasti orang tua itu memerintahkan hal-hal yang baik. Nah, kita harus menaatinya dan melaksanakan perintah itu. Jangan ditunda-tunda, langsung kerjakan ya. Kemudian yang kedua adalah berbicara sopan dan santun. Tidak boleh kasar, tidak boleh teriak-teriak apabila kita berbicara dengan orang tua. Ya. Kemudian ketiga itu membantu pekerjaan rumah ya. Kita harus membantu pekerjaan rumah yang kita bisa, misalkan ngepel, ngelap kaca, ngelap meja, nyapu ya. Apa aja yang kita mampu kita kerjakan. Kemudian keempat adalah mendoakan orang tua setiap hari ya. Setiap beres sholat kita doakan. Ada yang hafal doanya? Ya, kita baca bareng-bareng doanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Nah, itu doanya. Itu dibaca setiap kita beres sholat. Selanjutnya, sikap hormat dan patuh pada orang tua yang terakhir adalah menjaga dan merawat ketika orang tua sakit ya. Ketika orang tua kita sakit, kita harus menjaganya. Misalkan dengan membawakan air minum atau makanan untuk untuk orang tua kita, baik itu yang sakitnya ayah ataupun ibu ya. Di sini ada gambar. Coba perhatikan gambarnya. Ya. Gambar apa ini? Ya, di sini ada gambar keluarga ya, keluarga yang sedang bekerja sama untuk merapikan rumah. Ya. Jadi di sini ada anak-anak yang membantu ayah dan ibunya merapikan rumah. Di sini ayah tugasnya menyapu, ibu ngepel. Ini ada anak laki-laki sedang ngelap kaca ya. Sama ada anak perempuan sedang ngelap meja. Nah, ini patut kita contoh ya perilaku ini. Ini adalah perilaku hormat dan patuh pada orang tua dengan membantu pekerjaan rumah.
Selanjutnya, perilaku terpuji yang akan kita pelajari yaitu hormat dan patuh pada guru. Nah, di sini mengucapkan salam bila bertemu guru ya. Apabila kita bertemu guru, bapak guru atau ibu guru di jalan atau dimanapun, di sekolah dimanapun itu, kita harus mengucapkan salam ya. Tidak boleh lari, tidak boleh ngumpet, tapi ucapkan salam. Misalkan, Assalamualaikum Bapak, Assalamualaikum Ibu ya. Kemudian sambil suntangan. Selanjutnya adalah sopan dan santun dalam berbicara ya. Dalam mengutarakan pendapat, misalkan ketika di sekolah atau di kelas, menerangkan kita tidak paham, nah kita acungkan tangan dengan sopan, ya, bicaranya yang sopan, yang santun. Kemudian memperhatikan saat guru menjelaskan pelajaran ya. Seperti ini mereka lihat gambarnya di sini, mereka sedang memperhatikan guru yang sedang menerangkan. Tidak ada yang ngobrol, tidak ada yang main-main. Nah, ini patut dicontoh. Selanjutnya, mengerjakan tugas yang diberikan guru. Nah, di sini ini ada anak yang sedang mengerjakan tugas ya, PR gitu ya. Nah, kemudian selalu aktif dalam kegiatan di sekolah, ya. Jangan diem aja, tapi aktif. Kalau tidak paham, bertanya. Kemudian selalu mendoakan guru agar guru sehat, ya. Kalau guru sehat, pasti akan semangat dalam mengajarnya. Kemudian perilaku terpuji yang selanjutnya adalah berkata baik, ya. Nah, berkata baik itu adalah tanda orang beriman. Jadi kalau kita beriman, tandanya itu adalah kita selalu berkata baik ya. Tidak kasar, tidak berbicaranya itu tidak bawa-bawa nama hewan ya. Kemudian berbicara halus dan lemah lembut, tidak teriak-teriak ya. Kemudian sopan dan santun dalam pergaulan, tidak main-main, tidak berantem ya. Kemudian tidak menyakiti orang lain, baik itu dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Di sini ada gambar nih. Ada gambar dua orang anak ya, dua orang anak yang berteman itu saling berkata baik, lemah lembut ya, santun. Nah, ini patut kita contoh. Selanjutnya adalah bersyukur ya. Nah, apa itu bersyukur? Bersyukur adalah berterima kasih kepada Allah. Berterima kasih dalam hal apa? Dalam segala hal ya. Karena Allah telah memberi kita nikmat yang sangat banyak. Kita bisa melihat, bisa berjalan, bisa mendengar, berbicara. Itu nikmat yang harus kita syukuri ya. Kemudian sikapnya bagaimana bersyukurnya? Yaitu dengan hati, ucapan, dan perbuatan. Misalkan kalau dengan ucapan itu dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalau dengan perbuatan, misalkan dengan sodako atau sholat, ya. Kemudian manfaatnya, apa manfaat dari bersyukur? Nah, manfaatnya itu adalah pertama, menambah nikmat dari Allah. Ya, akan ditambah nikmatnya oleh Allah kalau kita selalu bersyukur. Kemudian hidupnya akan tentram dan bahagia. Itu jika kita bersyukur. Oke, di sini coba amati gambarnya. Nah, di sini ada dua orang anak yang sedang berdoa, ya, sedang berdoa mengucapkan rasa syukur kepada Allah atas semua nikmat-nikmat yang telah diberikan. Nah, kita juga sama ya. Sholat itu salah satu bentuk syukur kita kepada Allah ya. Kita sholat yang khusyuk, udah beres sholat kita berdoa ya. Selanjutnya perilaku terpuji itu adalah pemaaf ya. Pemaaf itu adalah perbuatan mulia. Terus memaafkan membuat hati tentram, damai itu kalau jadi orang yang pemaaf itu ya. Kemudian Rasulullah SAW memaafkan orang yang menyakitinya. Ini ada cerita seperti ini. Ketika Rasulullah
dulu ya, ketika Rasulullah mau keluar rumah, mau ke masjid, itu di perjalanannya itu pasti selalu ada orang yang meludahi beliau ya, meludahi beliau sama melempar batu kepada beliau, pada Nabi Muhammad itu sampai Nabi Muhammad berdarah ya karena lemparan batu tadi. Itu setiap hari Nabi Muhammad mau ke masjid, pasti orang itu selalu meludahi Nabi Muhammad dan melemparnya dengan batu-batu. Nah, suatu ketika Nabi Muhammad mau berangkat ke masjid. Nah, di perjalanan Nabi Muhammad tidak ada yang meludahi dan tidak ada yang melemparinya batu. Nah, Nabi Muhammad ke masjid. Udah beres dari masjid, Nabi Muhammad bertanya kepada sahabatnya, kemana ya si Fulan yang biasa ada gitu, yang biasa di jalan itu ada? Nah, kata sahabatnya, oh dia itu lagi sakit. Nabi Muhammad itu langsung menengok orang yang biasa menyakitinya. Beliau datang ke rumah orang yang menyakitinya tadi, datang ke rumahnya menengok itu. Nah, orang yang menyakitinya tadi itu sampai malu dan takut. Takut kalau Nabi Muhammad akan membalas perbuatannya. Malu karena dia selalu berbuat jahat gitu kepada Nabi Muhammad. Tapi tidak disangka ternyata Nabi Muhammad datang ke rumah yang suka menyakiti beliau itu untuk menengoknya. Malah Nabi Muhammad membawa buah tangan ya, oleh-oleh gitu buat yang sakit. Itu orang yang sakit tadi yang suka menyakiti Nabi Muhammad itu langsung meminta maaf kepada Nabi Muhammad dan langsung memeluk Islam. Nah, itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu selalu membalas perbuatan jahat itu dengan perbuatan baik. Nah, maka balasannya pun akan baik. Nah, di sini ada gambar ya. Nah, gambar anak-anak yang tadinya berantem terus saling memaafkan ya. Di sini di taman. Nah, yang memaafkan itu, yang minta maaf duluan itu pasti pahalanya akan lebih banyak. Makanya kita harus menjadi maaf dan meminta maaf jika kita punya salah. Selanjutnya adalah jujur. Ya. Jujur itu di sini ada artinya berkata apa adanya atau bersikap sesuai aturan, bersikap apa adanya. Kebalikan dari jujur adalah bohong. Nah, ya. Kemudian teladan. Contohnya itu Nabi Muhammad kalau sejak kecil itu beliau suka jujur, makanya beliau punya gelar Al-Amin yaitu jujur. Manfaat dari jujur adalah disayang teman, disayang Allah dan dapat pahala. Nah, di sini ada gambar anak yang menemukan uang di sekolah, itu bukan uangnya. Kemudian uangnya dikasihin sama ibu guru karena dia tahu bahwa uang itu bukan uang miliknya, makanya dikasihin ke ibu guru supaya bisa diberikan atau diumumkan kepada yang punyanya. Nah, ini patut dicontoh ya perbuatan ini. Selanjutnya adalah percaya diri. Apa itu percaya diri? Ya, percaya diri adalah yakin pada kemampuan diri sendiri ya. Kita yakin mampu, kita itu bisa melakukan hal-hal yang orang lain bisa, pasti saya juga bisa. Itu percaya diri. Ciri-cirinya bagaimana orang yang percaya diri itu? Itu tidak malu ya. Ketika misalkan sama ibu guru atau bapak guru disuruh ke depan, dia tidak malu, dia percaya diri. Iya Pak, saya langsung ke depan. Kemudian tidak pernah mengeluh. Jika ada tugas yang sulit atau apapun itu dia tidak pernah mengeluh. Kemudian selalu mengerjakan tugas sendiri. Ya, dia itu mengerjakan tugasnya sendiri. Jika tidak paham, dia bertanya. Nah, itu ciri-ciri orang yang percaya diri. Terus, apa manfaatnya orang yang percaya diri? Nah, di sini disukai sama Allah, disukai oleh semua orang, dan hidupnya pasti akan sukses ya. Itu orang yang percaya diri insya Allah. Nah, di sini ada
gambar anak-anak yang sedang belajar sama ibu guru ya. Nah, di sini lihat anak-anaknya pada ceria, mereka percaya diri untuk belajar sama ibu guru. Nah, ini patut dicontoh ya. Selanjutnya, nah di sini ada tekadku. Ya, aku anak soleh. Oke, kita ucapkan bareng-bareng ya tekad kita ya setelah mempelajari pelajaran ini. Aku akan berkata yang baik. Aku akan hormat dan santun kepada guru dan orang tua. Aku akan selalu bersyukur. Aku akan mudah memaafkan. Aku akan jujur. Aku akan percaya diri. Ya. Nah, di sini ada lagu ya, judulnya Sikap Terpuji. Ini liriknya dibuat oleh M. Nurzakun ya. Nah, di sini lagunya itu nadanya sama dengan naik-naik ke puncak gunung ya. Semuanya insya Allah pada hafal ya. Yang naik-naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Yang itu ya. Nah, kita ganti liriknya. Seperti ini. Baik, baik, berkata baik, sungguh indah sekali. Baik, baik, beramal baik, sungguh mulia sekali. Ayah bunda disayangi, guru kita hormati. Semua teman dikasihi, jadi anak mandiri. Nah, itu lagunya ya, bagus ini liriknya. Oke, sekali lagi ya bareng-bareng. Baik, baik, berkata baik, sungguh indah sekali. Baik, baik, beramal baik, sungguh mulia sekali. Ayah bunda disayangi, guru kita hormati. Semua teman dikasihi, jadi anak mandiri. Ya, tuh. Jadi kalau kita berkata baik itu indah banget ya. Kalau beramal baik itu sangat mulia, ayah bunda disayang, guru dihormat, ya, semua teman dikasihi. Tuh, insya Allah kita akan jadi anak yang mandiri. Nah, di sini ada latihan soal ya, persiapkan alat tulisnya. Nah, sebelum kita latihan soal, kita ulang dulu ya kesimpulannya. Jadi, perilaku terpuji itu adalah perilaku yang baik-baik ya, perilaku akhlak baik, akhlak mahmudah. Apa yang kita pelajari? Contoh-contohnya perilaku terpuji yaitu hormat dan patuh pada orang tua, kemudian hormat dan patuh kepada guru, selalu berkata baik, bersyukur, pemaaf, jujur, dan percaya diri. Ya, itu macam-macam perilaku terpuji yang kita pelajari hari ini. Nah, mari kita latihan soal ya. Siapkan alat tulisnya. Oke, soal pertama. Kita harus berbicara dengan perkataan yang apa? Silahkan isi. Nomor 2. Kepada orang tua dan guru kita kepada orang tua dan guru kita tuh harus gimana? Ya, sesuai dengan yang sudah tadi diterangkan sama ibu. Nomor 3, ketika teman meminta maaf, jika ada teman yang meminta maaf, kita harus apa? Selanjutnya nomor 4, berkata apa adanya dinamakan. Nomor 5, Andi mengerjakan soal ulangan sendiri. Andi memiliki sikap, memiliki sikap apa ya? Nomor 6, jika menemukan uang di sekolah, maka kita harus. Nomor 7, bersyukur dengan lisan dengan mengucapkan. Nah, jika kita bersyukur dengan lisan itu ucapan, kita itu mengucapkan apa ya? Nomor 8, berbuat baik kepada orang tua disebut. Nah, disebut apa? Nomor 9, tuliskan contoh menghormati guru. Ya, apa aja contoh menghormati guru.
Nomor 10, terakhir ya, soalnya ada 10. Tuliskan contoh menghormati orang tua. Ya. Silakan diisi. Dilihat lagi soalnya. Jika ketinggalan. Nah, sudah ya. Nah, itu yang kita pelajari hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.